Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, di siang di bulan Ramadan ini, Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagi yang hari ini Allah tetapkan tidak sehat, semoga diberi kesabaran, diberikan keridhaan dalam menerima ketetapan Allah, dan semoga segera diangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita niatkan, ini satu, kita tolabul ilmi, yang kedua silaturahim ya. Baik, sahabat sekalian, hari ini masih dianggap pertemuan kedua, membahas tentang ada yang namanya ilmu bayan Ya. ya. Kalau huruf M jadi bayam ya, ini bayan ya. Kalau pakai huruf M itu jadi apa? Bayam. Jadi bayam ya. Sayur. Ya, sayur jadinya ya. Nah, baik. Ini kelihatan ininya? Sudah kelihatan slide-nya? Sudah. Baik. Ya, ini kita awali dengan ilmu bayan ya. Ya. Ada dalam cabang ilmu balaghah itu namanya ilmu bayan. Bayan ya. Jadi bayan ini cabang dari ilmu balaghah ya. Apa itu ilmu bayan? Ya, bayan ini kalau apa? Nah, bayan ya. Bayanan. Bayan itu apa? Berarti jelas. Kan ada misalnya tabayun ya, minta penjelasan atau konfirmasi gitu ya. Tabayun atau bayan ya. Jelas artinya. Kemudian secara istilah atau sebagai suatu ilmu, ilmu bayan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengungkapan suatu makna. Apa? Cara pengungkapan suatu makna dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda. Ya. Jadi bayan itu cara mengungkapkan dengan susunan yang berbeda. Jadi bisa anggap ini variasi ungkapan, ya, variasi ungkapan. Jadi ilmu bayan itu ilmu yang mempelajari tentang cara pengungkapan suatu makna atau cara untuk mengungkapkan suatu makna dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda. Nah, baik. Jadi tentang variasi ungkapan ini ya. Kemudian, nah, kalimat itu dalam bahasa Arab ada yang disebut kalimat fasih. Kalimat itu disebut fasih ya. Suatu kalimat disebut fasih ya jika apa? Jika terhindar dari kata-kata yang sulit diucapkan. Terhindar dari kata-kata yang sulit diucapkan ya. Contoh ini ada syair. Nah, ada contoh syair tarok tuha al hu hu. Tarok tuha al hu hu ya. Membacanya aja ini nggak mudah ya. Ribet. Nah, ribet. Jadi ini dianggap apa? Dianggap tidak fasih ya. Karena apa? Artinya aku membiarkannya, tarok tuha, aku membiarkannya taralhu ku, makan rumput. Ternyata ini dianggap tidak fasih karena ada kata alhu ku. Alhu ku. Ini adalah secara makharijul huruf, ini huruf-hurufnya ada di huruf tenggorokan ya. Iya. Ha, ain, kho. Nah, ini dianggapnya apa? Menurut bahasa Arab sulit diucapkan. Nah, kalau ada kata yang sulit diucapkan itu dianggap tidak fasih ya, tidak fasih. Sampai sini kita sudah langsung kita apa? Langsung lihat Al-Fatihah. Ya.
di dalam Al-Fatihah ternyata itu kata-katanya adalah mudah diucapkan ya. Ucapkan. Jadi sampai sini saja bahwa Al-Quran itu antara lain di Al-Fatihah itu kalimat yang fasih. Kenapa fasih? Karena mudah diucapkan. Coba Mudah aja sekarang kita diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Mudah diucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sampai sini saja kita sudah merasakan bahwa kata-kata atau kalimat-kalimat di Al-Fatihah itu mudah diucapkan Fasih. ya. Nah, berarti kategorinya fasih. Fasih. Tapi ada syair yang dibuat oleh para ahli itu ternyata ada yang kata yang sulit diucapkan. Itu jadi dianggap tidak fasih. Tidak fasih. Nah, ini ada contoh ya. Wa qabru harbim bimakanin qafru walaisa qurba qabri harbim qabr. Nah, ini kata-katanya apa? Ya, kuburan Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam, Bu Imas, ya. Jadi ini ada kata atau kalimat yang kalau sendiri-sendiri sih mudah. Qabru harbim gitu. Qabru kurba korbi harbim qabru kalau sendiri-sendiri. Tapi ketika ini terangkai dalam suatu kalimat, hurufnya berdekatan, nah ini dianggap apa? Sulit diucapkan. Ya, kalau di Sunda ada istilah lalei, mapai, arei, ya misalnya kan kalau Sunda itu dianggap sulit, ya karena apa? Ya ada huruf-huruf yang ini apa berdekatan dan sama gitu ya. Kalau sendiri-sendiri sih masih bisa diucapkan, tapi ketika itu dirangkai menjadi sebuah kalimat, maka ini apa agak sulit. Nah, ini dianggap tidak fasih ya. Dianggap tidak fasih. Baik. Kemudian di buku ada ya, di buku pengantar balaghah ini ada kalimat ini. Kemudian yang kedua, kalimat fasih itu terhindar dari kata-kata yang asing. Asing atau jarang dipakai ya. Asing atau jarang dipakai atau tidak diketahui oleh banyak orang ya. Karena kan tujuan menyusun kalimat itu agar dipahami. Kalau kalimat atau komponen kalimatnya atau kata-katanya itu asing, jarang dipakai, orang kan jadi bingung, ya, jadi bingung. Nah, ternyata ini ada contoh, ya, malakum takakatum. Nah, ini ada takakatum ya. Ini kemungkinan fiil apa nih? Kalau ada tum itu fiil madi ya, fiil Ya. madi. Ya, kemudian alaya katakakuikum. Nah, ini juga menurut kita agak Fiil aneh ini mati. juga. Ya, kemudian aladzi jinatil ifronkiu. Nah, ifronkiu. Ini ya ada kata-kata ya yang dimerahkan ini dikasih warna merah. Ini dianggap apa? Asing dalam vocabulary mereka. Dianggap asing. Ya, jarang digunakan ya, jarang digunakan. Nah, sehingga audien itu pada umumnya sulit mengartikan. Nah, gitu. Sulit mengartikan sehingga ini juga dianggap tidak fasih Tidak ya fasih. karena ada kata yang asing gitu ya. Nah, berarti kita dalam menyusun kalimat kalau misalnya mau pidato atau apa ya harus kata-kata yang apa familiar ya. Harus kata-kata yang familiar biar apa? Biar tidak miskomunikasi ya, biar mudah dipahami. Kecuali mungkin kalau dalam apa forum yang ilmiah misalnya atau tertentu khusus, ya itu memang forumnya ya untuk menggunakan kata-kata yang apa yang ilmiah. Tapi kalau di forum umum ya, ya itu ini harus menghindari dari kata-kata yang asing atau jarang dipakai ya. Baik, ini contohnya lagi juga ada di buku ya. Nah kemudian, terhindar dari yang ketiga dari kesalahan ilmu sorok. Terhindar dari kesalahan ilmu sorok. Ini ada contoh di buku juga. Fala yubromu al amru alladhi huwa halilun. Ini ilmu sorofnya adalah kalau halilun ini isim apa? Isim fa'il ya. Nasirun ya. Kelihatan benar ini halilun kelihatan benar. Tapi karena ada dua huruf yang sama, nah ini apa? Kemudian juga ada walayuh lalu, ada walayuh lalu
Al-amru alladzi huwa yubromu. Nah, yang dimerahin ini seperti benar dari sisi ilmu sorof, ya. Padahal ini memang isim fa'il ini halilun, yuhlalu juga ini mudori, ya. Nah, tapi ternyata menurut kaidah ilmu sorof itu bukan halilun, bukan halilun, ya. Tapi apa? Tapi Halal. ini adalah, nah, Halal. halun, ya. Seharusnya halun. Maaf, ini pakai tasydid ya, kelewat. Ini Ya. tasydid. Halun karena dua huruf lamnya, ya. Ya. Nah, insya Allah nanti akan dibahas khusus. Mudah-mudahan besok ini Rabu ya, mudah-mudahan. Jadi ini ada apa tasrif mudhoaf yang digandakan. Harusnya ini halun, bukan halilun ya, bukan halilun ini. Kemudian yuhlalu juga seharusnya ini apa? Yahlilu ya. Farro yafirru itu nanti tasrifnya. Farro yafirru. Halla yahillu. Nah, gini. Halla yahillu. Jadi ini mudori ya. Ini mudori Pak. ya. Halla yahilu farra yafirru. Insya Allah ya khusus kita akan bahas karena kelihatannya ini kita belum ya yang mudhoaf ya. Baik. Nah, kemudian terhindar dari kesalahan nahu ya. Yang pasti itu terhindar dari kesalahan nahu. Apa? Nah, ini ada ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban alihi. Tidak membaca satu kitab kecuali tidak membaca ya tidak makoroa tidak membaca illa kecuali wahidan Muhammadan kecuali satu Muhammad bersama kitabnya akhiri kitab saudaranya. Nah ini dianggap tidak fasih. Mengapa tidak fasih? Karena ini ada harap istisna illa dipisahkan dengan mustathna. Ya, ini ada harap istisna illa dipisahkan dengan mustasna. Ini mana mustasnanya kitaban. Nah, harusnya ini illa kitaban. Misalnya la ilaha illallah gitu. Nah, ini jadi ini kitabannya dipisah. Ya, harusnya setelah illa ada kitaban. Ya, itu jadi ya, ini kan mustasnanya apa yang kata yang dikecualikannya. Kemudian apalagi kita sudah belajar apa idofat. Nah, idofat ini mudhof dengan mudhof ilaihnya dipisah. Ini ma itu kan apa? Keterangan apa? Dorob apa ma itu dorob makani ya makani keterangan tempat bersama. Kalau ini mudhof ilaih akhihi. Nah ini mudhof sama mudhof ilaihnya dipisah, nggak boleh dipisah menurut kaidah ya. Nah jadi ini ada dari sisi nahu ini ada yang apa? Ada yang tidak sempurna, yaitu setelah ilah ini tidak langsung apa mustasnanya kata yang dikecualikannya ya. Kemudian ma'a akhihi ini mudhof ilaih dipisah ya. Mudhof ilaih ini dipisah ya. Nah, harusnya bagaimana? Nah, ini ternyata yang sesuai kaidah nahwu begini. Nah, ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a ahihi. Ma qara'a. Nah, ingat kalau ma diikuti illa, ma-nya artinya apa? Kalau ma diikuti illa artinya tidak ya. Ma qara'a tidak membaca illa kecuali wahidan ya satu ya. Muhammad. Oh, ini masih salah ya, ini masih salah. Ma qara'a Muhammadun. Nah, harusnya setelah apa? Setelah fiil itu ini kan qara'a fiil, fiil ya. Fa'il. Harus fa'il Muhammadun. Ya. Nah, berarti ini fiil fa'il gitu. Ya. Fiil fa'il kalau ma-nya itu harap apa? Harap nafi ya. Karena diikuti ilah. Nah, jadi begini. Ma qara'a Muhammadun. Ya. Qara'a itu kan fiil. Muhammadun fa'il. Fa'il. Ma-nya tidak. Nah, gitu sesudahnya. Jadi Muhammad tidak membaca. Nah, itu susunan kan fiil fa'il ya. Ini kotak cerdas satu ini dalam apa? Ilmu nahwu ya. Ma Muhammadun, ma qara'a Muhammadun, Muhammad tidak membaca ya. Ma akhihi, ini mudhof ilaih bersama saudaranya. Jadi Muhammad bersama saudaranya tidak membaca gitu, bisa gitu ya.
Iya. Jadi Muhammad bersama saudaranya tidak membaca, ya, illa kecuali kitaban, kitab wahidan, kitab yang satu. Kalau Maqara'ah Muhammadun itu mudah ya, karena maknya ini diikuti illa berarti manafi, ini negasi ya. Qara'a fi'il madi, Muhammadun apa isim i'rabnya marfu setelah fi'il berarti fa'il. Ma itu apa dorob makani, dia sebagai diidofatkan ya, diidofatkan. Ma'akhihi bersama saudaranya. Kenapa ini akhi bukan aku? Karena ini mudhof ilaih. Ya. Mudhof ilaih itu harus majrur. Ini majrurnya ini kasroh. Ma'akhihi ya, bukan ma'akhuhu, bukan ya. Nah, ma'akhihi ini mudhof ilaih ya. Ma'anya mudhof, akhinya mudhof ilaih. Ilah harap istisna pengecualian. Nah, setelah ilah harus langsung apa? Yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu mustasna namanya. Yang dikecualikan. Wahidan apa wahidan? Ini dia ngikut ke kitaban. Berarti apa? Tawabi. Ya. Tawabinya naat. Tawabi. Nah, jadi kitaban wahidan, kitab yang satu. Jadi ini kalau di terjemahan, Muhammad tidak membaca beserta saudaranya, atau bisa juga begini, Muhammad beserta saudaranya, bisa gitu, tidak membaca. Illa kecuali kitab yang satu. Jadi berarti satu kitab baca yang dibaca oleh siapa? Oleh Muhammad dan bersama saudara. Ustaz, Ya. hihi kan juga majemuk kan Juga idofat juga, ya. Idofat tingkat ya. Bertingkat, ya. Jadi akhihi juga ini ada idofat, akhi dengan hi, ya itu idofat. Lalu akhihi itu jadi mudhof, mudhofnya ma'a. Berarti ini idofat bertingkat, ya. Bertingkat. Nah seperti ini. Jadi inilah susunan yang tepat, yang benar menurut ilmu nahu, ya. Ini ada kaidahnya, ada apa? Ini ada fa'il ya. Ada fa'il itu biasanya setelah fi'il, gitu kan ya. Kemudian ini mudhof ilaih idofat, jangan dipisah ya. Karena dia sudah berikrar untuk satu dalam keadaan, dalam suka dan duka bersatu ya. Mahihi ya. Lalu ada ilah, setelah ilah itu ada ilah itu harap mengecualikan atau harap istisna ya. Lalu ada mustasna, ada yang dikecualikannya dan harus bersanding ini ya. Nah, kalau wahidan ini sebagai pengikut. Nah, boleh tanya satu Ustaz, tapi sedikit keluar dari ini enggak di kalimat. Boleh. Kan diikuti oleh ilah itu kan artinya tidak juga kan? Iya. Oke, sekarang kalau hal diikuti oleh ilah bisa nggak artinya tidak juga? Tidaklah. Kalau hal itu murni kata tanya. Ya. Jadi nggak berarti tidak gitu. Iya. Jadi hal ya biasanya hal itu adalah kata tanya saja ya. Kata tanya saja. Jadi khusus seperti A gitu, Hamzah, A apakah? Iya. Baik. Nah, jadi kembali bahwa kalau ada kata kalimat ya yang ada kesalahan ilmu nahunya itu juga dianggap tidak fasih ya. Nah, dianggap tidak fasih. Nah, otomatis sampai sini bahwa Al-Qur'an itu ya yang apa? Al-Qur'an itu ya Al-Qur'an yang agung ini ya yang 114 surat itu terhindar dari yang seperti tadi disebutkan dari tiga hal tadi ya. Terhindar ya dan berarti Al-Qur'an ini kalimatnya fasih ya. Kalimatnya fasih. Artinya kata-katanya mudah diucapkan, lalu tidak ada kata-kata yang asing dari sisi ini ya vocabulary-nya, kemudian juga terhindar dari kesalahan sorof dan kesalahan ilmu nahu. Berarti Al-Quran itu sempurna. Subhanallah, masya Allah ya seperti itu. Baik. Nah ini baru pengantar untuk menilai antara lain kalimat yang fasih sempurna ya. Nah ternyata ilmu bayan itu, sahabat sekalian, ilmu bayan itu punya apa? Punya cabang lagi. Oh banyak cabang sekarang. Balago kan ada 3 ya cabangnya. Bayan, ma'ani, badi. 3 kan? Bayan, ma'ani, badi. Nah ilmu bayan diurai lagi. Ada 3. Ada tasbih, penyerupaan. Ya. Kemudian ada majaz, kiasan. Ya. Nah ada majaz, kiasan. Ya. Dan kemudian ada kinayah. Kinayah itu apa?
Ya, nanti kita bahas. Ini mirip-mirip dengan majaz tapi beda, agak beda ya. Tapi hampir, hampir mirip ya. Kalau di Indonesia kan hanya mungkin majaz aja ya, kiasannya. Tapi dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ada yang namanya kinayah. Jadi Kinayah. ada tiga Iya. ya. Nah, makanya metode jari kan kodenya tiga ya. Ini ilmu balaghah juga bayan, ma'ani, badi. Ilmu bayan diurai lagi. Tasbih, 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 majaz, majas, majas, kinayah. ya. kinayah. Subhanallah, ini seperti ya, padahal saya juga ini nggak sampai ke sini ya, tapi alhamdulillah bisa bisa pas itu ya, bisa pas. Baik. Nah, barusan pengantar ilmu masih pengantar ilmu bayan. Ya, sekarang kita masuk ke apa? Ke bahasan ilmu tasbih ya. Ya, Baik. Kita mulai sekarang dengan ilmu apa? Cabang ilmu bayan ilmu bayan yaitu tasbih. tasbih ya. Sudah kelihatan ini slide-nya? Nah, baik. Ada yang namanya dalam ilmu cabang ilmu bayan itu tasbih ya. Tasbih, Ada yang namanya tasbih, tasbih ya. tasbih, Tasbih ya, tapi ini tasbih. Baik. tasbih, Nah, ada tasbih, kemudian ada apa tadi? Majaz, ada majas, kinayah dan ya. kinayah, ada Ada kinayah, kinayah. Nah, kita kinayah. satu-satu dulu. Ini kita sekarang tasbih. Tasbih, Baik. tasbih, Apa itu tasbih? Tasbih ini adalah secara bahasa bermakna tamthil. tampil, perubahan. Masalun permisalan atau penyerupaan. Ya. Tasbih itu adalah penyerupaan. Ya. Jadi menyerupakan sesuatu dengan yang lain. Nah, Ih, secara istilah, ya, tasbih itu adalah menyerupakan sesuatu ya dengan yang lain. Menyerupakan sesuatu dengan dengan yang lain. Kenapa diserupakan? Karena adanya kesamaan sifat. sifat. Baik, jadi dari sini sampai sini saja kita sudah mudah-mudahan bisa memahami bahwa tasbih itu menyerupakan. Kalau menyerupakan biasanya satu hal saja atau dua hal? Dua hal. Dua hal tahap, ya. Jadi Ya, menyerupakan sesuatu A dengan sesuatu yang lain B. ya. B. Kenapa ini diserupakan? Karena Karena adanya karena punya kesamaan sifat sifat. yang sama. Ya, adanya kesamaan sifat. kesifat. Baik. Nah, ini biar gampang ya, biar gampang. Saya Istifaan. kalmai seperti air, sofaan dalam keadaan jernih. Yang jelas yang jelas. Ana itu mubtada, kalmai Ya, apa? Khobar, jadi khobar ya, jar Obat. majrur. ya, Terus ini sofaan jadi apa? Jadi kalimat penjelas ya. Nah, ya. aku kalmai seperti air dalam keadaan jernih. Maksudnya aku setenang air yang jernih. Boleh begitu? Atau juga aku setenang air dalam keadaan jernih. Ya, ini berarti apa? Sudah ada unsur apa? Tasbih, ya. Apa yang mau diserupakan? Ini saya. Ada. Iya, Saya itu ada. maksudnya Saya, yang menyusun kalimat ini, ya. Nggak tahu Iya, siapa yang menyusunnya, tapi iya, dia iya. ingin menyampaikan pesan bahwa yang menyusun kalimat ini ingin menyerupakannya dengan air. Dalam apa? Dalam keadaan ya, air yang Sifat. jernih. Air yang jernih itu apa? Banyak oksigennya, mendatangkan ketenangan, adem gitu ya. segar, Jadi tenang, adem, sejuk, segar gitu ya. Artinya apa? Ini ada orang yang akhlaknya memang ya ucapannya juga tenang, teduh, wajahnya juga menyejukkan gitu ya. Nah, ini memisalkan ya, menyerupakan seseorang dalam hal ini saya dengan apa? Air. Ya. air, Tadi pahami ya sampai sini. Nah, ini harus ada dua hal kalau tasbih itu. Ya. Baik ya, ini baru contohnya saja ya, nanti kita urai ya. Ini baru ininya. Nah, tasbih itu ada empat ya. Jadi kenapa ini ada tasbih? Karena ada apa? Ada yang tidak bisa diindra, nanti disamakan dengan yang bisa diindra, yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang bisa dirasakan. Nah itu biasanya gitu ya. Tasbih itu yang nggak bisa diindra dengan disamakan dengan yang bisa diindra. Kemudian ini dari sisi konten-kontennya nantinya ya. Tidak pernah terjadi
dengan yang terjadi ya. Tidak pernah terjadi dengan yang terjadi ya. Kemudian apa lagi? Jadi ada yang tidak bisa diindra, kemudian yang tidak pernah terjadi dengan kebalikannya gitu ya. Kemudian yang tidak jelas ya, yang tidak jelas Jelas. menjadi sesuatu yang jelas Ada ya, yang jelas. dengan jelas. Kemudian apa? Yang tidak punya kekuatan di sini sesuai buku ya, Kekuatan. tidak punya kekuatan dengan sesuatu yang punya kekuatan Punya atau memiliki sifat. kekuatan. Ya. Nah, ini apa aspek konten-konten yang nanti ada dalam tasbih. Berkisar dari 4 hal ini ya. Ini bukan syarat, tapi ini biasanya gitu tasbih itu mengandung yang begini, yang tidak bisa diindra, yang tidak pernah terjadi, yang tidak jelas dan yang tidak punya kekuatan ya. Baik, digambarkan dengan sesuatu yang kebalikannya ya, dengan sesuatu yang kebalikannya. Baik. Nah, sekarang sholat aja ada rukunnya ya. Sholat ada rukunnya. Nah, tasbih juga ada rukunnya atau ada unsur-unsurnya ya. Baik, dari contoh kata yang tadi, coba kita kembali ke ana, apa tadi? Ana, kal, Mai kalmai, Kama sofaan, itu sofaan, sofa. ya. Ya, roditunya bisa dihilangkan aja dulu ya, bisa dihilangkan dulu biar mudah dipahami. Ana kalmai sofaan. Saya setenang air yang dalam keadaan jernih, ya. Berarti ada sesuatu yang akan diserupakan, ya. Ingat ini dalam tasbih itu ada yang diserupakan. Kalau Ada contoh yang- tadi itu adalah anak saya. Kemudian setelah ada yang diserupakan harus ada yang apa? Yang diserupai. Pada contoh tadi air ya. Nah, ini ternyata dua hal ini antara yang diserupakan dengan yang diserupai itu bagian dari rukun tasbih atau unsur-unsur tasbih. Ya. Karena apa? Karena ini kan menyerupakan sesuatu dengan yang lain. Ya. Baik. Kemudian sampai sini kira-kira air ini apa? Sesuatu kan yang apa? Sayanya kan tidak jelas ini. Yang Saya kan tidak jelas karakternya misalnya. Si penyusun kalimat tadi kan kita nggak tahu karakternya apa. Ya. Nah, yang tidak jelas digambarkan dengan sesuatu yang jelas. Kalau air kan jelas ya. Orang pada tahu. jelas. Sedunia orang pasti tahu air itu. Ya. Nah, Ya. berarti saya itu tidak jelas. Karakternya gimana dia itu kan nggak jelas. Dibandingkan diserupakan dengan air. Air itu kan semua orang tahu. Air itu kan adem, oksigen di dalamnya ya. Nah, itu. Nah, inilah contoh dari apa tasbih. Harus ada dua hal ya. Dan ini antara lain tadi menggambarkan sayanya tidak jelas dengan sesuatu yang jelas air ya. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Ya. Kemudian di dalam kata al-ma'i tadi ada kalma'i ya. Ada kesamaannya dulu ternyata ya. Ada kesamaannya dulu. Berarti ini saya yang tidak jelas itu tadi, yang belum diketahui oleh umum, ingin disamakan, diserupakan dengan air. Air kan sudah jelas, air itu sifatnya jernih. Nah ini si sayanya itu berarti ada kesamaan sifatnya ya. Yang menyusun kalimat tadi memiliki sifat seperti air yang jernih. Dalam hal tenang, pikirannya tenang, bawaannya kalem, meneduhkan, kalimatnya juga tenang, adem gitu ya, bawaannya tenang. Nah, seperti itu contohnya ya. Adanya kesamaan ya. Kalau misalnya saya seperti api misalnya, oh berarti pemarah gitu kan. Nah, jangan sembarangan menyerupakan ya. Karena apa? Karena ini ingin mendeskripsikan si saya ini. Seperti apa saya ini yang dikehendakinya. Ternyata ingin diserupakan dengan air. Air. Yang ketiga, yang keempat ada apa? Ada harap ya atau kata yang digunakan untuk menyerupakan, untuk menyatakan serupa gitu ya. Nah, ini adalah apa? K di situ ya. Ada harap ya. Jadi ada unsur tasbih ada berapa? Nah, kalau ini ya, 4 ya. Satu yang diserupakan ya, misalnya saya. Kemudian yang diserupainya, Yang diserupai. contoh air tadi. Dan yang ketiga, adanya kesamaan sifatnya. Pada kedua hal ini harus ada kesamaan. Dan yang keempat, harap atau kata yang digunakan untuk menyatakan atau untuk menyerupakan. Ya. Nah, empat inilah
yang disebut dengan unsur-unsur tasbih atau rukun tasbih ya. Pada kalimat yang standar 4 ini biasanya ada. Pada kalimat yang standar keempat komponen ini pasti ada ya. Baik, kita coba urai sekarang. Nah, yang diserupakan itu namanya musyabbah. Nah, biar bertahap ya. Jadi yang diserupakan itu adalah musyabbah. Yang diserupakan ya. Saya tadi contohnya, musyabbah. Ini biar terbiasa dengan istilah-istilah dalam ilmu tasbih, ilmu bayan, ilmu balaghah ini musyabbah ya. Kemudian kalau yang diserupainya yang air tadi apa? Musyabbah bi. Abah. Disebutnya musyabbah bi ya. Jadi tinggal tambah bi aja. Ingat kepada apa? Maf'ul bih gitu ya. Nah, kalau dalam kalimat ada maf'ul bih, kalau dalam ilmu tasbih ada musyabbah bi. Ya, baik. Yang ketiga, kesamaan sifatnya itu adalah wajhu sibeh. Wajah sibeh biar gampang. Wajah sibeh. Wajah Kesamaan sifat. Wajhu sibeh ya. Wajah sibeh. Gitu. Wajah sibeh ya, kesamaan sifatnya. Kalau tadi sifatnya air apa? Jernih, tenang gitu ya. Dan yang keempat apa? Adat. Ada yang nyebutnya adat, ada yang nyebutnya alat. Alat tasbih. Ya biar kita paham ya. Ada yang nyebutnya adat, ada yang nyebutnya alat tasbih. Intinya apa ini? Harap atau kata yang digunakan untuk menyerupakan ya. Harap atau kata yang digunakan untuk menyerupakan. Baik, jadi rukun tasbih yang pertama apa? Sama-sama kita baca. Musyabbah Abah. yang diserupakan. Abah. Yang kedua, musyabbah bi yang diserupai. Yang ketiga, wajah sibah. Wajah sibah. Wajah sibah. Kemudian keempat adalah adat atau alat tasbih. Alat tasbih. Alat tasbih. Harap atau kata yang digunakan untuk menyerupakannya. Wajah sibah ya. Kalau Sunda mah syabah ya ini. Tapi beda Sunda mah ya, itu syabahnya beda. Ini mah syibah itu penyerupaan ya. Jadi yang sama ya. Wajah itu ya wajah, jadi kesamaan serupanya, kesamaan sifatnya. Baik, kita coba praktikan ya. Contoh yang tadi, nah sengaja ini dibuang ininya, yang biar jelas ya. Ana kalma isofaan. Boleh jadi? Anak sama Berpikir. Boleh ya, biar mudah diucap, biar mudah ini ya. Ana kalma isofaan. Nggak usah pakai indrod itu ya, nggak apa-apa. Ini kita coba aja. Nanti biar lebih mudah ya, biar lebih mudah. Ana kalma isofaan. Baik. Saya seperti air dalam keadaan jernih. sama Bumi Asri. Ya. Baik. Aku setenang air jernih, boleh gitu juga ya. Aku setenang air jernih. Bisa dipahami ini? Ana ini adalah isim domir munfasil. Yep. Kalma ini jar majrur. Majrur. Jar majrur ya. Sofaan itu sebetulnya penjelas keadaan ya. Ya, penjelas keadaan ini. Ini memang susunannya sofaan ya. Ini penjelas keadaan. Jadi saya setenang air jernih gitu. Saya setenang air jernih. Saya setenang air dalam keadaan jernih kalau mau diinikan ya. Ini kalimat ini ada unsur apa? Tasbih. Kenapa ada unsur tasbih? Karena ini ada huruf K sebetulnya. Baik, kita coba urai ya. Satu yang diserupakan. Apa yang diserupakan? Anak. Baik, kemudian yang diserupai kesamaan sifat kata medianya. Serupa. Yang diserupakannya ana. Kemudian almai. Almai ya. Yang diserupainya. Ya. Kalau yang diserupakannya musyabbah. Kalau yang diserupai musyabbah bi. Ya. Wajah sibehnya apa? Wajah sibehnya? Sofaan. Sofaan itu jernih ya. Sofaan. Kemudian apa ini? Harap atau alat ada tasbihnya apa? Tasbih. Nah, jadi ini adalah anak saya ya. Kemudian musyabbah anak itu. Musyabbah binya almai air. Wajah sibehnya sofaan jernih. Jernih. Alat atau ada tasbihnya
Kecelakaan. seperti. Ya, Ya. seperti air yang jernih. Jadi saya atau aku setenang air jernih atau aku seperti air jernih gitu. Seperti air jernih sebetulnya ya ini. Seperti air jernih, tapi ini berarti kalau air jernih itu kan tenang, ya. Ya, tenang gitu ya. Ya. Jadi aku setenang air jernih berarti apa? Orangnya ya kalau air Tembus. jernih gimana? Misalnya di ini ya di Kalem. pegunungan, kalem, banyak oksigen segar. Segar gitu kan ya. Nah, itu ya. 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 Kalau air keruh kan bawaannya ini ya. Misalnya, waduh kalau Suntuk. polusi, wah. Tapi kalau air jernih, nah, jangan sebut merek. Kalau air di ini kan di kemasan kan, wah kesannya ya bisa dipahami ya. Ustaz, Iya, Ya. Bu Elma. kalau yang wajah si B itu selalu ke maf'ul bih? Maf'ul? Nggak selalu ya, nggak selalu. Jadi tergantung nanti kondisinya ya, tergantung kondisinya. Yang jelas dia itu adalah ada di dua hal ini gitu. Jadi yang ada kesamaan pada dua hal ini. Kalau di sini contohnya memang ini dijadikan apa mansub ya, karena Ya. memang ya, karena ini sebetulnya mansub itu adalah dia dalam keadaan ya. Jadi Ya, saya hal. seperti air dalam keadaan jernih gitu. Ya, Ya, hal jadi di situ kan. hal sebetulnya ini penjelas Hmm. keadaan. Ya. Hmm. Jadi nanti tergantung akan sangat apa kasuistis gitu, kasuistis. Hmm. Nah, kalau dengan begini, ana kalma isofaan, aku seperti air dalam keadaan jernih, atau aku setenang air jernih. Hmm. Kira-kira ini ada maksud apa nih? Akunya kan Gembira. saya, aku saya Ya. itu kan yang nulis itu kan kita nggak tahu karakternya gimana, ya. Harus Ya. beradaptasi, harus berinteraksi kan. Nah, si yang nulis ini ingin menjelaskan Ya, dia tidak. si aku ini yang tidak nyata ini, yang tidak jelas Ya, ini ya, menjadi sesuatu yang jelas. yang Nah, jelas. kalau Ya, yang ya, ya. jelas itu kan air yang Ya. jernih. Nah, itu Oke. maksudnya ya. Jadi seperti ini. Ini itu kan ingin menggambarkan seseorang yang menulis kalimat ini, karakter dia, ya, bahwa dia itu setenang air jernih. Gitu. Jadi tadi bawaannya kalem, ucapannya menyejukkan, wajahnya juga menyejukkan, ya. Jadi perangainya menyejukkan, kalem gitu bawaannya, ya. Nah, itu dia ingin menggambarkan si yang nulis kalimat ini bahwa dia seperti itu ini, ya, seperti bisa dipahami sampai sini. Nah, kalau kalimat yang lengkapnya kan gini, ana kalmai indroditu sopan. Ini kan indroditu itu jika bila aku rela. Tapi itu bukan syarat, bukan syarat gitu ya. Maksudnya Ya. bukan syarat tasbihnya, bukan. Nah, bukan syarat tasbih. Kalau ini mah indroditu itu bila aku rela, nah aku setenang air jernih gitu ya. Tapi kalau dia lagi marah, beda lagi, bukan Karena yang ya. keruh. Ya, bukan setenang air jernih kalau lagi marah gitu kan. Ya, Terus air keruh, Ustaz. ya, Colek-colek Ustaz tanya satu, Ustaz. ya, ya. Jadi anakal ma'i sofaan itu akan tadi ada tasbih itu kan ada 4 bentuk. Iya, empat rukun, Iya, empat rukun. Berarti tidak jelas dengan sesuatu yang jelas ya jadinya ya. Iya, Tergolong berarti begitu ya. ya ini berarti klasifikasinya saya kan nggak jelas. Si yang menulis Iya. kalimat ini saya gimana orangnya kan kita nggak jelas, nggak tahu. Iya, benar. Nah, dia ingin menyamakan dengan sesuatu air. Air itu kan Yang jelas. jelas. Ya. Berarti Air. dia tidak jelas dengan sesuatu yang jelas Iya, ya. dalam hal ini nggak ya sesuatu yang nggak jelas si saya dibandingkan dengan sesuatu yang jelas itu air. Dengan begini kan orang nggak usah bikin lagi penjelasan panjang lebar ya. Oh, dia itu setenang air, ya, setenang air. Ternyata setenang airnya kalau dikasih lagi indron itu kalau dia rela, kalau dia bahagia, dia setenang air jernih gitu ceritanya. Ya. Ya, tapi sebetulnya nggak usah pakai indron itu juga nggak apa-apa, nggak usah pakai indron ini juga bisa nih, ini juga cukup. Kalau ada begini kalimatnya, dia itu orangnya tenang gitu, mau lagi gimana gimana tenang dia itu, ya nggak usah pakai indron itu juga nggak usah, nggak apa-apa nggak pakai indron itu ya. Kalau di buku kan pakai indron itu ya. Situasional. Iya. Ya, tapi ini biar kelihatan tasbihnya gitu ya. Ini biar kelihatan tasbihnya bahwa saya setenang air jernih. Gitu. Oh, Jadi ini kan dia yang bercerita kan dia ya. bisa tenang air yang jernih. Bisa nggak misalnya gitu kayak
Dia. musyabbah itu hiya atau huwa? Oh, boleh, boleh, Boleh ya? Iya. Boleh ya? boleh. Yang Alright. ini misalnya ada huwa, misalnya huwa Huwa kal nabi kal bisa, Mustafa. ya, Ya. bisa. Yang Baik. penting ini bahwa kalau huwa tadi kan nggak jelas juga si huwa itu Yap, yap, yap. karakternya gimana. Nah, jadi dengan kalimat tasbih ini, dengan bayan tasbih ini, sesuatu yang tidak jelas, si orang yang mau, si ana atau huwa ini misalnya, menjadi jelas dengan kalma isoban gitu. Kan ini singkat padat ya. Iya. Ustadz, Iya, Bu Vita. apa harafnya tuh harus K gitu. Kalau harap Harafnya. dalam tasbih itu hanya harap K, ya. Oh, Kalau harap yang hanya K, nggak bisa misalnya min, ila, an, ala, bi, ruba, nggak bisa. Harus K aja. Karena K itu artinya seperti, seperti. ya. Jadi harap jar yang dipakainya hanya K, ya. Tapi kalau yang lain nanti ada contoh yang lain ya. Tapi bukan harap ya, tapi nanti kita lihat contoh yang lain, ya. Kalimat itu. Oke. Ya. Bisa dipahami sampai Tanya sini? Ustaz. Oh, silakan, Bu Ya Ustaz, Busma. Ustaz. Ustaz, itu K itu kan itu kalau kita rinci seperti rukun tasbih tadi ya Ustaz ya. Misalnya Ya. ana itu adalah musababih ya Ustaz ya. Musabah, ana musabah, ya. Ada musabah, al-ma'i, Ya, musabah bi, musababih, ya, Ya. musababih. ya. Kalau safaan wajah Wajah sibahnya, sibah. wajah sibahnya, ya. K itu adatnya Ustaz ya apa? Adatnya Alat, atau apa? alatnya, iya. Kenapa nih kita bikin seperti itu Ustaz? Gimana? Rinci. Kenapa nih kita bikin di atasnya seperti itu? Iya, ini jadi ini kan ininya uraiannya ini. Ya, Enggak, gitu. maksudnya namanya dibikin satu musyabbah, itu musyabbabih. Oh iya, Itu maksudnya. itu tinggal di ini aja. Ini tadinya kan biar kadang suka berat dengan istilah, ya. Kadang suka berat dengan istilah. Kalau misalnya sudah paham istilahnya, ya tinggal kita ini kan saja ini. Yang diserupakan itu berarti musyabbah. Musyabbah. Kalau yang diserupainya musabah bih Musyabbah gitu. bih. Iya. Jadi ini yang penting secara kontennya aja. Nah, ini misalnya kesamaan Boleh kita sifat kasih wajah ya sibah. Ustaz ya. Wajah sibah. Ya, tinggal diganti aja nanti. Ada. Ustaz, Ya, ya. wajah sibah itu kok pakai beh Ustaz ya? Nggak bisa wajah sabah bikin Ustaz. Wajah sebetulnya itu wajhu sibhu sebetulnya. Ya, Nulisnya wajah itu sibhu. wajhu sibhu gitu. Oh, Wajhu gitu. sibhu. Sibhu. Ya, wajhu sibhu sebetulnya. Makanya di ini jadi wajah sibah gitu. Asalnya sibah. wajhu sibhu. Karena sibeh itu nggak ada pula barisnya sibeh itu Ustaz. Ya, sibhu asalnya. Asalnya sibhu. Ya. Wajhu sibhu asalnya. Wajhu sibhu. Nah, diinikannya wajah sibah biar ini. Nah, asalnya wajhu sibhu ya. Baik. Wajhu sibhu. Kalau di buku memang juga sama. Di buku juga wajah sibhu. Nggak ada Iya. Arabnya. Enggak. Tapi itu wajhu sibhu asalnya ya. Baik. Sambil kita coba ya, sambil kita coba praktek ini. Nah, ini. Zaidun kal asadi. Seperti singa. Zaidun itu apa? Mubtada ya, isim Mubtada. i'rabnya marfu. Ya. Kal asadi jar majrur. Dari Jar majrur. majrur boleh jadi khobar ya. Boleh. Jadi Zaid khabar ya. seperti singa. Ya. Zaid seperti singa. Nah, ini apa? Kalimat ini singkat, tapi ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh penyusun kalimat ini. Zaidun Kerjaan. kal asadi. Ya, Zaid seperti singa. Nah, kalimatnya singkat. Coba kita urai dari sisi ilmu tasbih, bayan. Yang diserupakan apa ininya? Musabah ya. Musabah. Yang diserupainya musabah bi. Musyabbah bih. Kesamaannya wajhu sibhu Wajah atau sibah. wajah sibah ya. Ya. Kemudian harap atau alat ya. Ya, adat tasbih. Adat atau alat. Ada tasbih. Siapa musabahnya yang diserupakannya? Zaidun. 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 Yang diserupainya Asad. al-asadi. Singa. Al-Asad. Kesamaan sifatnya pada redaksi ini ada nggak secara tulisannya? Ada enggak? Enggak ada. Keberaniannya mungkin Ustaz. Tapi Ya. saja mungkin Ustaz. Ya, tapi secara tulisannya nggak ada. Enggak ada. Ya. Ya, ini secara tulisannya nggak ada. Ya. Ya, nggak ada. Sekarang adat atau alat tasbihnya Ada K. K. Ada. Nah, ini sudah mulai kalimatnya kalimat rada ini apa? Nggak menuliskan wajhu sibhunya. Wajah sibhnya nggak ditulis. Iya.
Tapi ini kan maksudnya yang menyusun kalimat ini ingin menyerupakan Zaid itu kan nggak tahu karakternya gimana. Iya, Ingin disamakan dengan siapa? Singa. dengan singa. Singa itu kan sesuatu yang jelas ya. Iya, Yang iya. berani. Apa berarti? Zaid, singa apa samanya? Dalam hal keberaniannya, asujanya, suja itu ya. Berani, saja, Ya, saja. fisujai. Ya. Jadi ini walaupun nggak ditulis sujanya, suja itu kan keberanian, berani. Walaupun nggak ditulis apa wajhu sibunya, wajah sibenya, orang ini tahu bahwa Zaid itu seperti singa dalam hal apa? Keberaniannya. Di Arab dulu kan banyak terjadi peperangan kan ya, bawa apa, bawa ini apa pedang. Umar. Ya, misalnya Umar dan lain sebagainya. Kan kalau berani itu kan pasti kelihatan, wah duel duel gitu kan. Mas singa padang pasir kan Ustaz? Singa padang masih. Jadi hanya dengan kalimat Zaidun kal asadi ada harap bantu ini kaf ya, harap jar dalam ilmu nahunya harap jar, tapi dalam ilmu tasbih ya balaghah bayan ini tasbih itu ada tasbih, alat tasbih. Harap yang digunakan untuk menyerupakan. Bukan sekedar jar majrur ini. Kal asadi ya ilmu nahunya jar majrur. Ilmu nahunya ini menempati khobar ya. Jar majrur sebagai khobar kan bisa. Iya. Tapi di samping itu, sekedar jar majrur ya, bukan hanya sekedar jar majrur, ini ingin ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan bahwa si Zaid yang nggak jelas itu, misalnya karakternya gimana, ingin diserupakan dengan sesuatu yang jelas singa. Dalam hal apa? Keberaniannya, fis suja'nya. Dalam hal keberaniannya. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Ya. Manfaat ilmu tasbih kan luar biasa ya. Membuat kalimat menjadi singkat, tapi esensinya wah panjang. Jadi kalau ini diceritakan, Zaid ini orangnya begini-begini, di perang anu begini, wah ceritanya bisa panjang. Tapi cukup dengan kalimat Zaidun kal asadi. Orang Arab pandai membuat begini, pandai secara kalimat ini. Karena memang mudah. Tapi nanti ketika dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar tasbih, jar majur tasbihnya, bukan. Ya. Kan ini ada jar mubtada khobar satu ya, ada mubtada khobar dari sisi nahu. Dari sisi nahu juga ada jar majrur, ya. Ada jar majrur. Tapi nanti lalu juga ada tasbih. Tapi nanti dalam Al-Quran bukan hanya sekedar mubtada khobar, bukan hanya sekedar jar majrur, bukan hanya sekedar tasbih, tapi nanti ada menyerupakan sesuatu yang belum pernah terjadi dengan sesuatu yang terjadi. Nah, itu yang kehebatan. Ya. Jadi orang kafir Quraisy waktu itu bukan nggak bisa bikin tasbih, bisa mereka jago. Ini aja kan tasbih. Tapi nanti bukan hanya sekedar tasbihnya, bukan. Tapi menceritakan sesuatu yang belum terjadi dengan sesuatu yang terjadi. Mengabarkan tentang kiamat gitu ya. Dan itu belum terjadi. Iya. Nah, itu yang tidak mudahnya, yang nggak akan bisanya itu begitu. Ya. Kalau sampai di sini mah mudah aja. Mudah. Ini buktinya contohnya aja Zaidun kal asadi contohnya. Iya. Ini kan syair. Yep. Nah, artinya dari sisi tasbihnya itu mudah secara keilmuannya. Tapi yang tidak mudah itu apa? Yang 4 tadi, yang sebelumnya tadi. Yang tidak terjadi dengan sesuatu yang terjadi. Jadi. Nah, itu. Ya. Baik. Ya, sampai sini ada banyak hal di sini. Ini Zaidun kal asadinya mubtada khobar, kal asadinya jar majrur, itu nahunya. Dari sisi ilmu balaghahnya ini adalah ada huruf ka, itu adalah tasbih, ya. Menyerupakan Zaid dengan singa. Zaid itu tidak kelihatan atau tidak jelas karakternya. Nah, diserupakan dengan singa yang sesuatu yang jelas. Nah, itulah apa? Tasbih. Bisa dipahami sampai sini? Ya, ini sama prinsipnya dengan kalma tadi. Sama, kalma ini tadi. Ya. Maksudnya tidak jelas dengan sesuatu yang jelas. Yang jelas, iya. Oke, I got it now. Ya. Ya, satu contoh udah dapat satu ya. Ya, baru satu ya. Ini satu. Jadi 2 contoh, tapi ada dari yang 4-nya baru 1 ya. Satu ya itu, satu grup. Satu grup. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ini tasbih. Ya.
Nah, berarti Ya. ini Zaid ini berarti orangnya pemberani, berarti mungkin bisa jadi kecil badannya tapi pemberani, maju ke medan perang, jebret gitu ke depannya, ke front di depan medan pertempurannya di depan gitu ya. Nggak ngumpet-ngumpet gitu kan, ada tuh di film yang nggak berani gitu kan. Nah, ini Zaid itu pemberani. Pemberani. Baik. Contoh lagi ini. Nah, ini maksud saya. Kita sekarang mulai ke Al-Qur'an. Iya. Kita sama-sama buka ini ya mushafnya masing-masing ya, biar ini kita buka Iya. biar lebih makin ingat gitu kan kalau dibuka mushafnya, oh ya ini posisinya di sini gitu ya. Baik, surat apa ini? Al-Fil. Al-Fil. Nah, ini kalimat closing statement di surat Al-Fil ini. Iya. Diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui Muhammad bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Gajah. Alam Ya. yajal kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Allah mengirim kepada mereka toiron, burung ababil yang berbondong-bondong. Ya. Bukan nama burung itu ya, tapi burung kondisinya berbondong-bondong. Iya. Flock of birds. Tarmihim bihijarati min sijil, mereka merempari mereka, ya. Burung itu melempari si pasukan gajah dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Nah, ya, ini kan ada kisah ini. Yep. Faja'alahum. Maka harap sambung atau Ya, jadilah mereka. ja'ala menjadikan fi'il Fi'il madi. madi. Mana Ya. fa'ilnya, subjeknya? Ada yang marfu di sini? Nggak ada. Nggak ada. Karena nggak ada isim dohir yang marfu, berarti fa'ilnya ada pada ja'ala. Huwa. Mustatir, domir mustatir. Huwa. Jadi berarti faja'alahum itu humnya adalah maf'ul bihnya. Maf'ul Ya. bih. Ya. Ini adalah Ashabul fil tadi. ya, ashabul fil, ya, ashabul Ya. fil. Ya. Maka dia Allah menjadikan mereka si pasukan gajah itu, seperti apa nih? Ka'asfim. Ka'asfim, seperti daun makulin. Daun. Makulin ini apa? Ini bentuknya isim ya? Ya, maf'ulun. Isim makulun, mansurun, berarti isim maf'ul. Maf'ulun ya. Akala memakan, kalau akilun yang makan, kalau Yang makul yang dimakan. Dimakan. Nah, ini isim maf'ul. Baik. Faja'alahum, maka dia Allah menjadikan mereka ashabul fil ini, ashabil fil ini, kasbin seperti daun, makulin yang dimakan. Kita lihat sisi ininya, sisi nahu sorobnya tadi fa-nya atau ja'ala fi'il fa'il, humnya maf'ul bih. Ya. Kasbin jar majrur, harf jar majrur. Makulin apa makulin? Makulin maf'ul itu. Ini kasbinnya ada tanwin. Mudhof nggak boleh tanwin. Ya ini enggak bukan mudhof ilaih, bukan. Tapi ini objek naat man'ut tawabi ya. Naat man'ut. Naatnya makulin, pengikut tawabi. Aspinnya sebagai man'ut yang diikuti. Atau juga boleh disebut mausuf yang disifati. Boleh mausuf boleh, man'ut boleh ya. Ini naat man'ut gitu ya. Nah, itu nahunya. Nahunya ini fi'il fa'il maf'ul bi, lalu ada jar majrur, lalu ada naat. Dari sisi artinya, maka dia menjadikan seperti daun, maka dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan. Ini ada balaghahnya. Jar majrur itu di sini karena huruf ka adalah tasbih, ada tasbih. Ini berarti ada unsur balaghah tasbih. Coba kita urai. Yang diserupakan apa? Musabbah. Yang diserupai musabbah bi, kesamaan sifat, wajah sibeh, lalu apa? Huruf atau ini maksudnya apa? Alat atau adat ya. Yang diserupakannya siapa ini? Ya, ya. Yang diserupainya asbim makul. Daun yang dimakan. Kesamaan sifatnya nggak kelihatan.
Ada tasbihnya? Alat tasbihnya? Ada ada tasbihnya, Ada tasbihnya Kak. Kak. Hum itu mereka. Ya. Siapa mereka itu? Ashabil fil. Ashabul kahfi. Ashabul Kahfi. fil. Ya, sorry. Asfim makul adalah apa? Daun yang dimakan. Dimakan, ya. Kemudian apa kesamaan sifatnya? Nih, Rusak, habis. ternyata ini daun yang dimakan itu adalah apa? Rusak. Rusak atau hancur. Maaf, ini dimakan. Bolong. Dimakan apa? Di sini nggak disebutin. Ya. Iya. Ya, seperti daun yang dimakan. Dan juga nggak disebutin. Nah, kalau daun dimakan, mau dimakan onta juga, mau dimakan domba, apa, tetap hancur ya. Ya, Ya. mau dimakan manusia apalagi. Apalagi dimakan manusia jadi lalap. Ya, jadi maka dia menjadikan mereka ashabul fil ini kayak seperti aspin daun makulin yang dimakan. Iya. Coba. Ini apa? Ada ilmu balaghah, bayan, tasbih. Lagi mau menyerupakan apa ini? Apa dengan apa? Satu adalah hum sebagai humnya hum yang ashabul fil ya. Yep. Dengan apa? Dengan daun yang dimakan. Dengan daun yang dimakan. Ada wajah sibehnya apa? Wajah sibehnya nggak ditulis, tapi pasti daun yang dimakan itu hancur, rusak, halakunnya hancur. Ada tasbihnya seperti. Nah, baik itu dari sisi rukun tasbihnya ya. Dari sisi apa? Dari sisi balaghahnya, ya orang kafir Quraisy pasti bisa membuat ini. Cuman yang tidak bisanya apa? Kalau penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah itu terjadinya kapan? Sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebelum Nabi Muhammad lahir. Di zaman siapa? Di zaman kakeknya. Di zaman kakeknya. Abdul Muthalib. Ada dokumentasi videonya nggak? Gajah waktu itu hancurnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kan ini harusnya divideokan kan? Iya. Untuk menjelaskan kejadian ini. Sebagai bukti. Harus ada video. Kalau mau dari sisi dokumentasi. Iya. Cuman waktu itu belum ada apa? Belum ada handphone pakai video gini, belum ada kan? Belum ada ya? Yep. Tapi kejadian yang waktu itu Nabi Muhammad belum ada dan para sahabatnya belum ada, bisa jadi belum lahir kan? Belum ada lahir. Yep. Sesuatu yang terjadi, pasukan gajah itu hancur tercerai-berai, ya, dilempari oleh burung yang berbondong-bondong menggunakan batu, ya, memakai batu, hancur. Bagaimana keadaan hancurnya? Nggak usah pakai video ngejelasinnya. Allah cukup menggunakan jar majrur dan naat dari sisi nahunya. Dari sisi balaghahnya tasbih. Ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan. Dari sisi tabihinya mudah ini, dari sisi tasbihnya. Yang tidak mudah apa ini? Untuk menyerupakan pasukan gajah yang kan nggak tahu. Iya. Para sahabat itu kan nggak tahu ada pasukan gajah. Seperti apa dihancurkannya. Kondisinya seperti apa. Kan nggak tahu. Sesuatu yang apa ini? Tidak bisa diindra kan? Iya. Memang terjadi, tapi kan nggak bisa diindra. Iya. Tidak jelas. Ya, coba pasukan gajah hancurnya gimana? Nggak ada dokumennya. Bisa dipahami ini maksudnya? Iya. Sesuatu yang terjadi, tapi tidak jelas, tidak bisa diindra, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa kan? Nggak ada dokumennya. Dengan sesuatu yang jelas ini, aspim makul. Oh, jadi tidak dapat diindra dan menyamakan dengan yang bisa diindra. Itu maksudnya? Iya, itu maksudnya. Okay. Sesuatu yang tidak apa, sesuatu yang nggak bisa diindra aja anggap ini kan? Kan nggak ada pasukan gajahnya. Pasukan gajahnya bisa dilihat oleh Nabi dan para sahabatnya nggak? Nggak bisa. Udah kejadian, nggak tahu berapa kejadiannya, berapa lama. Tapi yang apa kejadian di zaman dulu yang nggak bisa diindra oleh sahabat dan Nabi pada saat itu, Allah menggunakan tasbih. Cukup dengan tasbih yang bisa diindra. Yang bisa diindra. Kan kalau daun yang dimakan, para sahabat dan Nabi pada waktu itu langsung bisa lihat nggak? Bisa. Saya yakin ulat di Arab juga ada ya, ulat. Iya. Iya. Hama juga ada ya. Hama itu kan misalnya ulat atau misalnya kambing kan ada ya.
misalnya daun dimakan kambing, terus dilepehin kan, hancur ya. Hancur. Atau sekarang daun dimakan ulat tetap ada di pohonnya, tapi kan tinggal batang-batang ininya, Iya, hancur. Iya, rusak. Hancur. Nah, itulah maha pintarnya Allah Allah. mendeskripsikan kejadian waktu itu pasukan gajah menyerang Ka'bah dan diserang oleh burung yang berbondong-bondong menggunakan batu. Kondisinya yang tidak ada videonya, yang tidak ada melihat, kan sudah pada meninggal bisa jadi kan? Iya, Kakek beliau sudah meninggal. Saksi-saksi sejarahnya kan udah nggak ada. Tapi iya. Allah cukup mengisahkan dengan kalimat yang sangat singkat. Ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan. Allah. Kalau dimakan manusia lalam sudah pasti hancurnya. Ya, subhanallah. Jadi ini maha pintarnya Allah itu tadi. Bukan hanya dari sisi apa? Dari sisi tasbihnya aja, bukan. Yang nggak bisa diindra, yang harusnya ini dalam bentuk video, ya, dan harusnya dalam bentuk video, tapi bisa terwakili hanya dengan kalimat yang singkat ini. Ilmunya balaghah, balaghahnya bayan, bayannya cabangnya tasbih, penyerupaan. Subhanallah, masya Allah. Jadi tasbih itu sendiri aja penyerupaan ya. Penyerupaan, karena ini menyerupakan siapa? Menyerupakan ashabul kahfinya itu dengan ashabul filnya itu dengan apa? Dengan daun yang dimakan. Dan ini juga kalimatnya singkat, daun yang dimakan aja ya, nggak disebut makan ulat, dimakan orang, dimakan kambing, enggak. Jadi penyerupaan itu yang terjadi itu daun dengan yang dimakan, dimakan Nah, ulat sekarang- bisa, ya. hancur Sekarang tetap. lagi mencerna kalimat ini nih Ustaz. Maksudnya biar dia sedikit tambah paham gitu kan. Tidak dapat diindra, jadi tasbih itu penyerupaan. Sesuatu yang nggak bisa diindra dengan sesuatu yang bisa diindra. Kita diindra dengan sekarang. Kejadian dulu itu bisa diumpamakan apa yang terjadi. Kan kejadian dulu kan nggak bisa diindra, nggak bisa dirasa, nggak bisa di apa-apa. Tapi Ka'asfim ma'kul ini daun yang dimakan itu kan bisa dipegang oleh sahabat. Iya. Ya, bisa dilihat, bisa dipegang. Oh, begini toh kejadian hancurnya. Ya. Jadi para sahabat itu sudah pasti langsung paham. Ya Allah, kasih paham. Masya Allah. Ya. Jadi kita pun hari ini orang sedunia perlu dikirim nggak daunnya ke pelosok dunia? Nggak perlu. Pasti Cari ada di aja tempat daun. masing-masing. Ya cari aja daun masing-masing. Dan Cari hama. daun lalap, mau dimakan ulat boleh, cari atau kita makan sendiri. Keluarin lagi, hancur. Oke. Ya Allah, Masya benar. Allah, subhanallah. Ya Allah, Atau kalau ya. misalnya ada kambing, suruh kambing makan tuh daun. Keluarin lagi, nanti hancur tetap. Jadi mau dimakan ulat hancur, dimakan kambing hancur, dimakan orang hancur. Hebat ini. Iya, benar Ustaz. Tapi kenapa ya? Semasa dulu kita artinya tuh dimakan ulat gitu. Jadi kata kita udah pikirannya ulat aja. Nggak ada pikiran yang kayak kambing. Memang kayak sudah terspesialisasikan dengan apa? Dengan ulat ya. Iya. Padahal sebetulnya kalau saya tadi belum sempat ini. Kalau untuk melihat ini memang harus lihat apa? Lihat tafsir. Kitab tafsir. Di tafsir itu sebetulnya daun yang dimakan apa, gitu kan ya? Nah, di sini daun. Memang secara khusus memang di sini saya baca sekilas tidak disebutkan ininya apa. Jadi kalau di tafsir juga dimakan ulat katanya Ustaz. Memang kalau di rata-rata di terjemahan pun dimakan ya. Makan tuh ulat dalam ada burung ulatnya ulat. Ya dalam burung ulat memang. Ini juga ulat. Tapi secara misalnya apa? Ya di sini ya memang saya belum baca ini dimakan apakah ada hadis yang menyatakan bahwa itu dimakan ulat, juga nggak ada. Jadi itu lebih kepada ini apa ya, penafsiran dari penerjemah ya, penafsiran dari penerjemah. Karena di sininya kalau di
Ini kan apakah ada seperti dimakan misalnya ulat ya, secara usul memang nggak ada hadisnya. Tapi ya kalau dimakan ulat pun, kalau itu diilustrasikan dimakan ulat, bisa dipahami ya bahwa kalau daun dimakan ulat kan tinggal batang-batang ranting itunya aja kan ya, Dilempari kan. Iya, benar. hancur, Jadi tinggal ya, tulang-tulangnya aja lagi ya. hancur ya, hancur. Baik, bisa dipahami sampai sini? Iya, Nah, berarti ini sesuatu yang tidak bisa diindra dengan sesuatu yang bisa yang bisa bisa diindra. diindra ya. Ya, Sesuatu ya, yang tidak yang bisa diindra dengan sesuatu yang mana yang nggak bisa diindranya? Kondisi pasukan gajah yang hancur itu dilempar oleh burung itu menggunakan ya, batu. Itu kan nggak bisa diindra karena iya, kejadiannya udah terjadi di masa lalu. yang Nabi Muhammad Dibandingkan terakhir. dengan daun yang dimakan. Daun Iya, dimakan kan visualnya banyak ya. Dimanapun ada daun yang dimakan ya. oke, ya Baik. benar-benar. Ya. Nah, jadi kan ini apa? Dengan kata yang singkat ini, kalimat yang singkat ini, para sahabat sudah langsung pikirannya, wah sudah membayangkan daun yang dimakan. Hancur. Masya Allah, subhanallah. Seperti inilah ya. Allah membuat kalimat yang bisa mendeskripsikan kejadian waktu lalu, yang tidak ada dokumentasi videonya, hanya dengan sebuah kalimat yang singkat ini, sesingkat ini. Iya, Iya. Jadi dari tasbih ini aja sudah kelihatan ya bahwa memang Allah itu maha segala-galanya, maha pintar ya. Bukan masalah hanya menyusun tasbihnya, bukan ya, tapi menyusun dari sisi kontennya ya, dari sisi kontennya. Baik, kita masuk ke contoh lain ya. Nah, contohnya di surat 101 ya. Di surat mohon maaf ini suaranya agak masuk, saya mute. Baik, di surat 101 ya. Surat apa ini? Surat Al-Qari'ah. Korea. Suratnya panjang ya. Yang sesuai konteks kita adalah ayat berapa? Ayat 4. 4. Yauma yakunu annasu kal faroshil mabthus. Kalau dibacanya yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus. Ini surat apa? Al-Qari'ah. Nah, Surat tentang apa Al-Qari'ah? Kejadian yang dahsyat kiamat. Kiamat itu udah terjadi belum? Belum. Belum terjadi. Namanya belum terjadi, udah kebayang peristiwanya bagaimana? Belum kebayang. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang tidak bisa diindra, sesuatu yang ya belum jelas gitu. Kiamat ini Allah menggunakan kalimat dalam surat Al-Qari'ah ini ayat 4. Yauma, pada hari itu, keterangan waktu ya, dzarab zamani, yakunu ini fi'il mudhari, ada huruf ilat di tengah, ajwab kana yakunu ya. Terbukti atau akan terbukti an-nasu, ada isim marfu setelah fa'il, setelah fi'il. Berarti ini fa'il. Jadi pada hari itu yauma manusia terbukti. Ya, manusia akan terbukti. Terbukti seperti apa? Seperti Kal laron. faroshi. Kal faroshi seperti laron. Ya. Al-mabthus yang diterbangkan. Ya. Seperti laron yang diterbangkan. Yaumanya dari sisi nahunya ini dorob zamani, keterangan waktu. Yakunu fi'il mudhari, ada huruf ilat di tengah, kana yakunu ajwab. An-nasu isim marfu setelah fi'il, berarti fa'il. Pada hari itu manusia akan terbukti. Terbukti seperti apa? Kal faroshi, seperti laron al-mabthus. Kal faroshi secara nahunya itu jar majrur. Ya. Bisa dipahami jar majrur? Ya. Kemudian al-mabthuthi ini isimnya isim maf'ul sama seperti tadi, isim makul ya. Isim maf'ul bentuk katanya, sigotnya bentuk katanya. Jabatannya apa? Ini adalah mengikuti. Tawabinya naat ya. Tawabinya naat. Naat kepada al-faroshi. Jadi man'utnya al-farosh. Berarti ini naat, ini man'ut ya. Ini jar majrur sekaligus sebagai man'ut. Ini nahunya. Balaghahnya ada huruf ka tasbih.
Pada hari itu manusia seperti laron yang diterbangkan. Ilmu balaghahnya, tasbihnya itu mudah. Ya, mudah nggak? Mudah. Yang tidak mudahnya adalah membandingkan apa nih? Musyabahnya mana? Musyabahnya farosil mabsus. Musyabahnya yang diserupakannya. Anasu. Anasu manusia. Anasu. Musabahnya ya, yang diserupakannya. Ya. Musabah bihnya apa? Farosil Farosil mamsud. Ya. Wajah si B-nya ada nggak secara dohir? Nggak ada ya? Nggak ada. Adat alat tasbihnya? Adat Kang. Ya, harap Kak. Ini ya, secara ilmu balaghahnya gampang tasbihnya. Yang tidak mudahnya adalah menyerupakan manusia dengan apa? Dengan laron yang diterbangkan. Kepikir nggak oleh kafir Quraisy saat itu? Mereka kan nggak percaya apa hari akhir. Ya, Mat. Nggak punya Nggak percaya kekuatan. kiamat. Itu tidak mungkin. Berarti tidak punya kekuatan dia. Ya, bisa ini sesuatu yang nggak bisa diindra, sesuatu yang belum pernah terjadi, ya, sesuatu yang nggak jelas gitu. Atau kalau yang tidak punya kekuatan, ya ini anggap karena ini kan apa manusia ya menyerupakan, anggap aja 3 tadi ya, yang belum terjadi, yang nggak bisa diindra, yang nggak jelas gitu ya. Manusia itu seperti apa sih nanti itu kan nggak jelas, belum jelas. Diserupakan dengan apa? Laron yang diterbangkan. Ada wajah si B-nya secara dohir? Tidak ada. Nggak ada. Tapi apa laron yang diterbangkan itu? Bisa kelihatan nggak oleh para? Iya, terombang-ambing. Berterbangan. Kekalayangan, Ustaz. Ya? Kekalayangan. Laron yang diterbangkan, wah, berhamburan. Berhamburan. Nggak usah ditulis berhamburannya, karena di sini farosil mabzuz. Sifat ini sudah menjelaskan kesamaan sifatnya. Jadi al-mabzuz ini secara jabatan kata naat dari faros bukan sebagai apa? Bukan sebagai ada tasbih, tapi itulah konten kesamaannya gitu. Dalam arti apa? Berterbangan ya. Ini dari sisi nahu sorobnya mudah tadi, ada apa? Dorob makan zamani. Jadi sorry. Ya. Jadi apa namanya itu wajah si B-nya bisa diambil dari mabsus. Ya, bisa di sini diambilnya dari mabsus ini. Iya. Walaupun ini naat dari farosil mabsusnya kan? Iya. Ini yang diserupakannya. Iya. Kalau hanya laron aja, seperti laron, belum jelas ya? Iya. Kalau hanya laron aja belum jelas, tapi ini diserupakannya dengan laron yang diterbangkan. Memang wajah si B-nya nggak ada, tapi di dalam musabahbi ini sudah ada clue-nya gitu. Sudah ada isyaratnya. Dan itulah bisa dianggap inilah wajah si B-nya. Walaupun nggak ditulis, tapi kan laron yang diterbangkan berarti berhamburan gitu. Berterbangan. Manusia akan seperti laron yang diterbangkan. Berarti manusia itu nanti akan berterbangan. Pernah kepikiran nggak sama kafir Quraisy waktu itu? Tidak. Mereka nggak percaya hari akhir, hari kiamat. Bisa jadi para sahabat pun kan belum ngebayangkan kan akan seperti apa. Nah, dengan begini para sahabat makin yakin bahwa kiamat itu nanti manusia yang walaupun yang gagah tadi seperti singa yang gimana akan berterbangan, berhamburan. Kenapa? Saking kejadiannya Al-Qari'ah gitu. Al-Qari'ah kan ayat ini surat ini diawali Al-Qari'ah. Ya. Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. 3 ayat tentang Al-Qari'ah. Berarti ada sesuatu kejadian yang luar biasa yang belum kejadian, nggak bisa digambarkan, nggak bisa diraba, tapi Allah menyamakannya dengan farosil mabthur. Ini yang hebatnya.
ilmunya ini gitu, menyamakan laron yang diterbangkan dengan manusia atau menyamakan manusia dengan laron yang diterbangkan. Kalau di Arab ada nggak laron? Ada. Saya yakin ada hewan itu. Mungkin kalau yang haji ya waktu wukuf di Arab atau mabit mungkin nemuin dari laronnya. Iya. Bisa jadi gitu kan? Bisa jadi ada. Ini laron diterbangkan. Laron kan ringan, kecil. Diterbangkan pakai kipas misalnya kan? Wah, berhamburan. Ya, ya. Subhanallah, masya Allah. Inilah yang nggak bisa ditandingi, menyerupakannya ini. Ya. Kalau laron yang diterbangkannya mungkin ada bisa ya, tapi menyerupakan dengan manusia. Nah itu manusia diserupakan dengan laron itu yang nggak pernah terbayang. Bisa dipahami sampai sini? Berarti kekuatan ada ya. Itulah kehebatannya. Allah menyusun kalimat yang mendeskripsikan prediksi atau kejadian yang akan terjadi nanti. Yang akan terjadi nanti. Ini kan harus pakai video lagi-lagi. Ya. Kan ada filmnya ya, tapi film yang 2012 itu juga itu bukan menceritakan tentang kiamat, bukan. Hati-hati ya. Karena apa, setelah itu kan si orangnya selamat kan ya. Kalau di film 2012, tapi ini betul-betul kiamat, hancur sehancur-hancurnya dunia. Dan manusia seperti laron yang diterbangkan, berterbangan. Nah, inilah subhanallah, masya Allah, kehebatan Allah dalam bukan hanya pada tataran lafaz ya, bukan hanya pada tataran tasbih, bukan. Kalau tasbihnya ya mudah, tapi yang tidak mudah hanya mengimajinasikannya gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya. ini bukan hakiki sebenarnya kan Ustaz? Ya, makanya tasbih ini masuknya. Iya, penyerupaan ya. Oke. Penyerupaan. Sekarang tapi tambah ngerti dikit. Karena kan ini baru kan, ya. Iya, jadi sedikit harus ada pencernaan, harus ada harus dicerna. Iya, harus dicerna, harus apa namanya? Gimana diolah, itu ya? Diolah. Jadi diolah bersama. Dilihat realita yang ada. Iya. Surat ini 3 ayat sebelumnya tentang Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Kalau Allah mengulang 3 kata ini dengan ada pertanyaan ma juga diulangi dengan wa ma adraka, itu artinya ada kejadian maha dahsyat. Iya. Apa maha dahsyatnya? Ini apa redaksinya? Kalau ini difilmkan nggak akan bisa filmnya. Atau mungkin bisa filmnya ya, mungkin filmnya bisa karena kan sekarang bisa pakai teknologi. Tapi maksud saya yang ini sebetulnya visual deskripsi ya, deskripsi kejadian dituangkan hanya dengan kalimat yang sesingkat ini. Singkat ya. Yang untuk menjelaskan kondisi yang maha dahsyat kiamat Al-Qari'ah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini kan yang belum terjadi. Tidak bisa diindra, belum terjadi. Sesuatu yang nggak jelas secara ini kan nggak jelas ini kiamat gimana. Ternyata dengan kalimat sesingkat ini Allah ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya, pada sahabat, kepada umatnya, termasuk kita hari ini bahwa akan seperti inilah kejadiannya. Ini bukan hoax ini. Bukan hoax ini. Ini nyata. Yakunu mudhari. Akan terbukti nanti. Karena yakunu. Kenapa yakunu? Kan belum kejadian. Belum kejadian, akan datang. Akan. Tapi pasti gitu. Tapi pasti, ya. Dan ini mudhari ya. Karena yakunu. Kalau dipakai yaumakana itu baru udah lewat ya Ustaz ya? Ya, itu udah lewat karena ini kan prediksi. Prediksinya pasti kejadian. But pasti. Pasti, ya. Bukan prediksi dalam konteks kita manusia, bukan. Iya. Manusia prediksinya kan bisa benar bisa salah, tapi ini pasti benarnya. Inilah kehebatannya, ya. Bukan hanya sekedar tasbihnya, bukan ternyata. Kalau ilmu tasbihnya mudah, kita aja bisa nih. Wajahmu cantik seperti bulan purnama, kan bisa. Ya. Predict but real. Cuman kan kalau hanya wajah dengan bulan itu mah orang juga bisa. Tapi ini manusia dengan laron yang diterbangkan itu yang tidak mudah. Ya, subhanallah, masya Allah. Masa manusia disamain dengan laron? Laron kan benda kecil ya. Iya. Laron benda kecil, kecil. Diterbangkan pula, udah kecil diterbangkan, ya pasti berhamburan. Iya. Itu kehebatan, itu balaghahnya. Nah, dari sisi balaghah ayat ini sudah kelihatan bahwa bukan hanya sekedar nahu sorob jar majrur, bukan. Iya. Ada tasbih dan tasbihnya juga ini, masya Allah, sesuatu yang nggak bisa diindra, yang belum terjadi, ya menjadi sesuatu yang sebaliknya, ya. Bisa diindra,
bisa dilihat. Dan apa sesuatu yang terjadi kalau laron diterbangkan kan dicoba aja sama sahabat kan. Oh, pasti berhamburan. Subhanallah. Ya. Jadi Ustaz, dalam kalimat tadi kan tasbih itu kan ada 4 bentuk kan. Boleh dia mengambil ketiga-tiganya. Boleh tidak dapat dinda bisa terjadi, bisa dinda. Tidak terjadi bisa terjadi. Tidak jelas bisa jelas. Jadi kan bisa ngambil dalam satu kalimat itu bisa ngambil keempat-empatnya bisa ya. Bisa keempat-empatnya berarti kalau keempat-empatnya berarti hebat yang membuatnya. Alright, okay, that's good. Bisa cukup salah satu bisa. Tapi kalau sampai misalnya keempat yang tadi itu ada, wow, itu berarti keren gitu kan, Masya Allah, subhanallah. Now getting there, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, dengan pertemuan kedua ini, alhamdulillah lebih ini ya, lebih memang harus diulang-ulang, harus diulang-ulang ya. Ya hikmahnya. Kemarin kan masih wow gitu. Masih kan? remeng-remeng. Ya sekarang mudah-mudahan lebih terang ya. Seterang rembulan di tengah malam bulan purnama. Mudah-mudahan ini kan yang pertama belajar, jadi kan maksudnya belum semuanya baru semuanya. Ya. Insya Allah nanti dilihat-lihat lagi aja ya, dilihat lagi rekamannya. Iya benar. Baik, jadi yang rukun tasbih itu tadi, ini ternyata wajah si B-nya nggak ditulis secara dohir ya, tapi kan dengan clue al-mabthuth ini clue-nya. Ya, al-mabthuth di sini kan musababih. Iya, musababih. Tapi musababihnya itu sudah clue gitu, clue sifatnya gitu. Iya. Udah ada punya idea kita. Ya, gitulah. Baik, sekarang kita ke contoh lain ya. Alright. Ada lagi contohnya? Surat apa ini? Surat yang sama. Masih surat yang sama. Kan ini tentang Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Allah lagi bercerita, lagi menanyakan tentang kiamat yang belum terjadi, tapi pasti terjadi, belum tergambar, nggak bisa diindra. Selain tadi, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Sekarang ayat 5-nya. Wa takunul jibalu kal'ainil mahfuz. Coba kita lihat takunu apa takunu? Ini mudori. Mudori ya? Ini seperti tansuru ya. Mudori seperti tansuru artinya hiya pelakunya. Iya, karena jibal. Ya. Kenapa ini takunu bukan yakunu? Karena menghadapi fa'il al-jibalu. Al-jibalu ya. Jibal itu apa? Jibal itu jamak taksir. Jamak taksir dari gunung. Jabalun satu gunung, kalau jibal gunung-gunung. Ya. Kaidahnya kalau ada jamak taksir, domirnya hiya. Domirnya hiya. Domirnya hiya, ya. Lalu juga otomatis fiilnya kalau mau mudori, mau madi juga ini apa? Harus hiya pelakunya. Iya. Yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru kalau dalam yang sohih. Ya. Kalau ini jadi takunu, yaku. Jadi apa? Jadi takunu ya. Yep, tansuru gitu ya. Tansuru. Berarti ini jumlah fi'liyah ya. Karena diawali mudhari. Dengan fi'il mudhari ya. Ya, takunu akan terbukti gitu. Al-jibalu gunung-gunung. Fa'il dulu terjemahnya. Dan gunung-gunung akan terbukti apa? Kal-aini. Ini jar majrur ya. Ka huruf ka harap jar. Ini yang majrur, jar majrur. Seperti bulu. Al-manfush ini adalah isim. Isimnya bentuknya adalah lagi-lagi apa? Isim maf'ul. Maf'ul. Yang dihamburkan. Ya. Kalau ininya jar majrur, ya ini jar majrur. Al-manfushnya apa? Tawabi. Ya. Tawabi ya. Tawabinya adalah naat ya. Naat ya. Tawabinya naat. Itu dari sisi ilmu nahunya. Ilmu nahu sorof. Jadi ini mudorinya adalah huruf ilat ya. Ada huruf kana yakunu diganti jadi takunu. Iya. Kenapa takunu? Karena jibal itu jamak taksir adalah hiya domirnya. Ya. Ini fa'il ya, fa'il. Yes. Dan gunung-gunung akan terbukti gimana? Kal ini seperti bulu al-manfush. Apa manfus yang dihamburkan ya, seperti gunung yang dihamburkan ya, dicerai-beraikan. Asalnya nafasya yanfishu nafshan, nafisun manfus itu isim maf'ul yang dicerai-beraikan.
atau yang dihambur-hamburkan. Nah, itu ya nahu sorobnya. Ya, jadi bentuknya ini isim maf'ul yang dihambur-hamburkan atau yang dicerai-beraikan, ya. Jabatannya ini na'at karena mengikuti kal aini. Berarti ini man'ut. Lalu ini juga adalah jar majrur kal aini, ya, jar majrur. Nah, jadi dari ilmu nahunya ini fiil, lalu ini fa'il aljibal. Fiil fa'il, lalu jar majrur. Jar majrur itu sebagai ini keterangan ini Ya, ya. anggap ini sebagai ya ini tasbih jadinya ya. Iya. Ternyata jar majrur itu fungsinya macam-macam. Iya ya. Kita Nggak tahu kemarin fleksibel. Hanya jar majrur aja. Ternyata jar majrur ini anggap ini bisa ya ini udah aja jar majrur untuk apa? Untuk tasbih. Untuk Coba tasbih. kita urai ya. Kita urai unsur-unsur tasbih. Satu musyabbah yang diserupakan. Ya, Dua musyabbah bi yang diserupai. Lalu kesamaan sifat wajib sibeh. Lalu adat atau alat tasbih. Tasbih. Yang diserupakannya apa ini? Aljibalu. Aljibalu gunung-gunung ya jamak taksir. Ya. Yang diserupainya musyabbah bi. Ihnil manfush. Ihnil manfush ya. Wajib sibehnya ada nggak secara dohir? Nggak ada. Ada tasbihnya, alat tasbihnya? Ada. Nah, gunung-gunung bulu yang dihamburkan. Apa ini kesamaan siap? Manfus itu dicerai-beraikan. Inilah berarti kesamaannya itu apa? Berhamburan. Berhamburan atau berterbangan. Atau berterbangan. Ada tasbih seperti. Kalau K-nya seperti. Nah, kalau sekedar ilmu tasbihnya itu gampang. Kalau ini manfus, bulu-bulu yang dihampurkan ini gampang ya. Iya. Kalau dari sisi tasbihnya. Jar majrurnya naatnya gampang, perkara gampang itu. Jar majrur naatnya gampang. Bulu yang dihamburkan, ada bulu yang hamburkan, tinggal bulu hambur-hamburkan aja. Diterbangkan aja, ditiup. Bisa? Bisa pakai kipas gitu ditiup, bisa? Iya, bisa. Mudah dari sisi tasbihnya. Iya. Yang tidak mudahnya adalah menyerupakan gunung-gunung dengan bulu yang dihamburkan. Mengapa? Gunung itu lambang kekokohan. Lambang kekokohan, pasak bumi gunung. Didaki aja susah, didaki aja nggak mudah kan? Banyak korban mendaki gunung itu. So gunung tertinggi sekarang, banyak korban. Gunung didaki aja nggak mudah, ini gunung lagi, bukan hanya gunung, bukan hanya jibal. Tapi gunung-gunung, berarti banyak gunung, semua gunung. Mungkin 100 gunung, mungkin banyak gunung. Himalaya atau mau banyak gunung pokoknya. Tambah lagi di Australia. Di Australia apa gunung apa Bu Elba? Pokoknya ada gunung juga kalau nggak gunung. Subhanallah Masya Allah, ini gunung lambang kekokohan. Karena orang geologi pasti paham karena gunung itu selain ke atas ada ke bawah tajam itu ininya ya pasak bumi. Lambang kekokohan oleh Allah diserupakan dengan bulu yang dihambur-hamburkan. Udah kejadian belum ini gunung berhamburan ini dia? Belum. Ini yang tidak mudahnya, yang nggak bisanya ini. Kalau bulu yang dihamburkan mudah, tinggal buat aja bulu dihamburkan. Bisa kan? Tapi yang tidak mudah, yang nggak akan kepikiran menyamakan gunung-gunung dengan bulu yang dihamburkan. Itu yang tidak bisa. Yeah. Dan itu apa? Sesuatu yang tidak akan kebayang. Tidak bisa diindra, tidak terjadi, nggak bisa nggak jelas kan? Oleh Allah itu dibuat untuk menyerupakan apa kejadian kiamat. Gunung-gunung ditebarkan, dihamburkan. Coba, kan nggak kepikir kan? Kepikir nggak gunung-gunung dihamburkan seperti bulu dihamburkan? Enggak. Kan nggak kepikir. Nah ini yang tidak mudahnya, ini yang mujizatnya. Bukan sekedar tasbihnya, bukan ternyata. Kalau tasbihnya apa gampang, ya. Yang tidak gampangnya apa ini? Menyerupakan gunung-gunung dengan bulu yang dihamburkan. Subhanallah, masya Allah. Dan ini lagi menceritakan al-qiyamah, al-qari'ah. Mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Makanya kalau Allah menggunakan 3 pola begini, itu artinya kejadian yang luar biasa. Buktinya ayat 4 dan ayat 5-nya.
Yauma Iya. yakunun nasu kal farosil mabthus wa takunul jibalu kal hinil manfus. Setelah tadi manusia itu digambarkan seperti laron yang diterbangkan, sekarang gunung masalahnya. Gunung Iya. lambang kekokohan. Jabal Uhud itu kokoh, gunung Uhud itu. Gunung Himalaya kokoh. Gunung apa lagi? Kokoh. Tiba-tiba akan seperti apa? Bulu Seperti yang dihambur. Bulu kan Bulu ringan. yang dihamburkan. bulu. Bulu itu kan ringan, nggak ada nilainya. Iya, iya. Iya. Dihambur, sudah bulu dihamburkan. Berterbangan. Berhamburan. Nah, ini sifatnya berhamburan. Berarti nanti gunung-gunung itu akan berhamburan. Subhanallah, Masya Allah. Nggak kebayang itu seperti apa. Allah Akbar, la ilaha illallah. Makanya para sahabat itu ketika dikasih ayat ini sudah langsung keimanannya nambah. Karena apa? Iya. Ini dahsyat, bukan sekedar hanya jar majrur, bukan sekedar ini naat, bukan sekedar tasbih, bukan hanya itu, Tetapi isinya. tetapi kontennya. Ini harus divideokan sebetulnya ini. Iya, iya, iya. Videonya nggak akan pernah ada. Coba gimana gunung dihamburkan? Nggak bisa. Seperti bulu dihamburkan. Tapi Nggak Allah bisa cukup, nggak bisa. buat. Ya, Tapi ini cukup dengan kalihil manfus. Orang para sahabat percaya, tapi kafir Quraisy ini mah buatan dukun, jangan gitu. Kurang asam kan mereka? Ya karena mereka tidak iman. Sebetulnya mereka paham kalimat-kalimat Al-Quran itu luar biasa, tapi karena ego, gengsi. Apalagi Iya. Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu pintar. Abul Hakam, gelarnya juga. Tapi dia gengsi karena Nabi Muhammad itu lebih rendah dari Abu Jahal. Harusnya saya, kata Abu Jahal kan gitu. Jadi kesombongan itu yang menyebabkan ininya ya. Kalau mereka paham ini, ya tasbih itu paham, jar majrur mudah bagi. Nah, tapi ternyata tidak hanya sekedar jadi tasbih itu hanya alatnya ya, alat ya. Tasbih itu hanya alat untuk membuat sesuatu yang dahsyat gitu ya. Bisa Jadi kalau Ya. untuk tasbih ini pada umumnya pakai K ya. Ya, Kalau ada pakai kata K, berarti itu adalah tasbih. salah satu contoh dari tasbih ya. Ya, yes. Nah, ternyata memang bukan hanya K, tasbih itu bisa ada mathalun, ada K, nanti ada. Mudah-mudahan keburu ini. Iya. Oke. Enggak, Nah. ini udah jam 6.35 Ustaz. Oh, sudah jam 4.35 Udah, ya. Ustaz. Ya sudah, berarti biar lebih menarik ya, sahabat sekalian. Kelihatannya kita harus pertemuannya di 2 kalian aja ya, nggak apa-apa, nanti ada tasbih Untuk contoh yang sementara. lain ya. Biar biar waktunya cukup ya, biar nanti ketika diulang lagi dengan contoh yang lain, semoga akan semakin ini ya, semakin Paham. kuat ya, paham. Dan nanti ya bukan nanti, mungkin sudah dijelaskan bahwa ada ya kafir waktu itu ada yang membuat semisal dengan Al-Quran, kan sudah ya, yang tentang gajah alfil, malfil, gajah gitu, mau apa tentang gajah? Iya. Itu kan cetek banget gitu kan. Ini kalau bulu yang dihamburkan diserupakan ada gunung dengan bulu. Nah, bulu yang dihamburkan. Nah, itu kan dahsyat. Nah, kalau hanya gajah tuh lalean itu mah nggak ada nilainya. Kupingnya besar, nggak ada nilainya. Baik. Cetek ya. Ya cetek banget. Tapi yang barusan manusia dengan laron yang diterbangkan berarti berterbangan. Kemudian gunung-gunung lama kekokohan dengan bulu yang dihamburkan, kan itu yang tidak mudah. Nah, baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Isinya ya, konten. Bukunya itu apa? Buku pedomannya apa ini, Saudara? Oh, kalau bukunya yang waktu itu Pak Jul sebetulnya ada di grup, itu adalah pengantar ilmu balaghah. Iya. Kalau saya bukunya edisi lama ini, pengantar ilmu balaghah edisi lama. Kalau edisi baru, tapi yang baru sudah lebih lengkap kelihatannya ya, sudah lebih lengkap. Nanti bisa di-share, kami share Pak Tugiono, bisa di Japri juga. Ya, itu insya Allah lebih mudah karena disusun oleh oleh orang Indonesia, guru besar bahasa Arab, Profesor Dr. Muhammad Zainuddin almarhum, dan Profesor Dr. Yayan Nurbayan, dosen ini Unpad ya, guru besar bahasa Arab di Unpad, sehingga polanya lebih mudah untuk dipahami ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas tentang tasbih. Nggak apa-apa berlama-lama ya, yang penting kita semakin paham dan semakin yakin bahwa ternyata betul Al-Quran itu adalah mujizat. Nggak akan pernah ada orang yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran ya. Baik, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, kepahaman dan pemahaman, daya ingat yang kuat, serta istiqomah konsisten untuk terus mentadabburi Al-Quran.
Semoga Allah melancarkan segala urusan kita dan mengabulkan segala doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tunda dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah